Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku peserta didik kelas 9 dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA. Di sini Ibu nanti akan menjelaskan tentang materi fisika untuk bab listrik statis. Sebelumnya di sini Ibu selalu ingin mengingatkan kepada anak-anakku semuanya tetap stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan. Baik anak-anakku, untuk materi listrik statis ini nanti, tujuan yang akan kita inginkan yang pertama, kita akan mengetahui tentang benda yang bermuatan listrik. Yang kedua, kita akan mengetahui dalam kehidupan sehari-hari hal-hal apa sajakah yang berkaitan dengan listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal apa sajakah yang menerapkan tentang listrik statis. Baik, untuk yang pertama tentang muatan listrik, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu, kita cari lebih dahulu apa sebenarnya yang dikatakan tentang listrik statis. Jadi anak-anakku, pada prinsipnya semua benda dia memiliki muatan listrik, tapi masih dalam keadaan statis atau diam. Jadi pada prinsipnya semua benda itu sudah memiliki muatan listrik, hanya saja dalam keadaan yang masih diam, sehingga dinamakan dengan listrik statis. Baik, untuk mengetahui muatan benda, benda kita golongkan memiliki muatan. Yang pertama, benda yang bermuatan positif. Yang kedua, benda yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga, benda yang bermuatan netral. Jadi sekali lagi, di sini yang kita amati nanti, bila manakah benda akan mempunyai muatan positif, benda yang bermuatan negatif, dan bila manakah benda itu nanti akan bermuatan netral. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan. Untuk mengetahui benda bisa bermuatan positif, benda bermuatan negatif, ataukah benda itu nanti akan bermuatan netral, kita ingat dulu untuk pelajaran kelas 8 ada tentang materi atom. Ibu ingatkan dulu untuk gambar penampang atom. Bagian inti atom dan ada bagian kulit atom. Untuk bagian inti atom, itu yang bagian dalam, ini adalah bagian inti atom, atau bisa kita sebut dengan nukleus. Sementara yang di luar, ini kita namakan bagian kulit atom. Untuk inti atom sendiri terdiri atas
proton dan neutron. Inti atom atau nukleus itu terdapat proton dan neutron. Sementara untuk kulit atom, di sini dia terdapat elektron. Jadi ingatkan lagi, untuk mengingat tentang atom, di sini Ibu gambarkan untuk penampang atom yang paling sederhana. Ada bagian inti atom, yang bagian dalam inti atom atau kita sebut dengan nukleus, di mana di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. Sementara pada kulit atom itu terdapat elektron. Gimana, sudah menemukan perbedaannya? Tadi kalau kita amati, untuk benda yang positif benda akan bermuatan positif apabila, kalau tadi diamati, protonnya Ibu gambarkan 3, elektronnya Ibu gambarkan 2. Sekiranya nanti ada pertanyaan bila manakah benda akan bermuatan positif, seakan-akan dikatakan karena protonnya lebih banyak, tapi itu kurang tepat. Lantas apa jawaban yang tepat? Di sini perhatikan. Benda bermuatan positif, kita fokus melihat pada elektronnya. Benda bermuatan positif itu dikarenakan karena benda itu dia kekurangan elektron. Berarti dari sana bisa kita ambil kesimpulan untuk benda bermuatan negatif, artinya benda itu dia kelebihan elektron. Sementara benda netral tadi apabila memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Untuk percobaan sehari-hari elektrostatis, itu kita sering melakukan percobaan dengan menggunakan penggaris plastik. Di sini Ibu memiliki penggaris plastik. Kira-kira penggaris plastiknya bermuatan tidak, anak-anak? Ya, betul. Di sini dia bermuatan listrik. Muatannya apa? Iya, tepat sekali. Di sini penggaris plastik ini dia memiliki jumlah proton dan elektron yang sama karena dia bermuatan netral. Saat penggaris plastik ini kita gosokkan pada rambut kering, pertanyaan yang sama, apakah rambut kering ini dia memiliki muatan listrik? Ya, betul sekali. Di sini juga memiliki muatan yang netral, memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat penggaris plastik dia digosokkan, diberi perlakuan, digosokkan ke rambut kering, maka yang terjadi akan ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Semula penggaris yang bermuatan netral tadi, proton dan elektron sama, sekarang dia mendapatkan tambahan elektron, menyebabkan penggaris ini sekarang menjadi bermuatan negatif. Betul sekali. Kenapa bisa bermuatan negatif, anak-anak? Kembalikan ke sini. Benda dikatakan bermuatan negatif apabila benda itu kelebihan elektron. Kita lihat sekarang. Yang semula tadi netral digosokkan, ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris, sehingga penggarisnya kelebihan elektron. Sekarang penggarisnya menjadi bermuatan negatif. Lantas, bagaimana dengan rambut keringnya? Apa yang terjadi? Iya, pintar sekali.
Di sini elektronnya udah pergi, elektronnya udah pindah, sehingga pada rambut dia kekurangan elektron. Artinya sekarang rambut menjadi bermuatan positif. Setelah penggaris yang sudah bermuatan negatif kita dekatkan dengan kertas-kertas kecil, ya, bisa diperhatikan. Saya akan ambil satu kertas ini, anak-anak. Ibu akan zoom di sini. Ini kertas kecilnya. Bermuatan listrik atau tidak? Iya, tepat. Di sini juga bermuatan listrik. Dia posisinya netral. Pada saat kertas kecil yang netral, dia didekatkan dengan penggaris yang sudah bermuatan negatif, maka pada kertas kecil ini nanti dia akan mengalami yang dinamakan induksi. Apakah itu induksi? Induksi itu adalah pemisahan muatan. Jadi di sini proton dan elektronnya dia berpisah karena penggarisnya itu bermuatan negatif. Garisnya bermuatan negatif, maka yang tertarik dengan muatan negatif apa? Ibu ingatkan juga di sini, kalau kita memiliki muatan positif dengan muatan negatif, apabila didekatkan, yang terjadi adalah, iya, betul sekali, dia akan tarik menarik. Sementara kalau ada muatan yang sama, bisa positif dengan positif, yang terjadi akan pintar, tolak menolak. Pintar sekali. Kalau muatannya negatif dengan negatif, anak-anak, apa yang terjadi? Betul, sama ya, dia juga akan tolak menolak. Jadi kesimpulannya, kalau ada muatan yang tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Kita kembali ke sini, anak-anak. Tadi penggarisnya bermuatan negatif, kertas kecil netral, proton elektron sama, didekatkan induksi pemisahan muatan. Karena penggarisnya negatif, maka yang di sebelah sini yang berpisah, betul, protonnya yang mendekat ke penggaris. Dia akan terjadi seperti ini, anak-anak. Sehingga pada saat kalian mempraktekannya, itu kertasnya tertarik ke penggaris. Jadi itu untuk bisa dipahami berkaitan dengan penanaman konsep listrik statis. Sekarang Ibu tugaskan untuk anak-anak, silahkan bisa browsing. Kamu bisa browsing, kemudian melakukan percobaan listrik statis, kemudian divideokan, dan nanti bisa dikirim ke Instagram SMP_3 Kartasura #tugas PPJ IPA. Baik anak-anak, itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi berikutnya akan Ibu sampaikan lagi di channel YouTube yang sama. Terima kasih dan tetap selalu jaga kesehatan, perbanyak berdoa untuk selalu bisa bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat yang telah diberikan. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.